Halo para penggemar setia Chelsea, jangan lupa untuk subscribe channel Chelsea TV Indonesia ya bagi kalian para penggemar Chelsea. Dan jangan lupa juga follow Instagram Chelsea TV Indonesia di @chelseaTVIndonesia. Kali ini, Chelsea TV akan mengajak kalian mengenang kisah perjalanan karir sang legenda Chelsea, Petr Cech. Selamat menyaksikan. Kalau ada pertanyaan siapa kiper terhebat yang pernah dimiliki The Blues sepanjang masa, tentu kita semua sepakat bahwa Petr Cech berada di daftar paling atas. Bukan tanpa alasan, bersama The Blues ia meraih rekor clean sheet dengan jumlah pertandingan terbanyak di Liga Premier Inggris dengan 100 kali clean sheet dalam 180 kali penampilan. Di musim pertamanya, Cech mendapatkan gelar Golden Glove dengan clean sheet terbanyak 21 kali dan kebobolan hanya 15 kali. Tidak hanya itu, Cech membantu Chelsea meraih gelar juara pertamanya di era Premier League dan gelar keduanya di tahun berikutnya. Petr Cech lahir di kota Plzeň, Republik Ceko pada 20 Mei 1982 dari pasangan Václav Cech dan Libus Čechová. Dia memiliki dua kembaran, yaitu seorang perempuan, Sarka, dan seorang laki-laki bernama Michal. Naasnya, Michal meninggal dunia saat mereka masih berusia 2 tahun karena infeksi. Darah olahraga mengalir dari kedua orang tuanya tersebut. Václav dan Libuse merupakan mantan atlet bagi negara mereka. Namun, hanya Petr Cech yang mengikuti jejak kedua orang tuanya tersebut. Awalnya, Cech lebih tertarik bermain hoki es dan mengidolakan salah satu pemain nasional negaranya, Dominik Hašek. Sayangnya, orang tua Cech tak memiliki cukup uang untuk membelikan peralatan hoki es yang tergolong mahal. Cech pun akhirnya mengalihkan minatnya dengan berlatih sepak bola. Dengan semangat dan tekad baja, alhasil ia tumbuh besar menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan berhasil meraih semua mimpinya. Petr Cech saat ini hidup bahagia bersama wanita cantik bernama Martina Čechová yang telah ia pinang menjadi istrinya pada tahun 2003. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri yang bernama Adelia dan Demian. Kisah sepak bola Petr Cech sendiri dimulai dari klub asal kota kelahirannya, Viktoria Plzeň, yang dulunya bernama Škoda Plzeň. Dia bergabung dengan akademi klub itu sejak berusia 7 tahun. Awalnya, Cech bermain sebagai seorang penyerang atau sebagai sayap kiri di klub tersebut. Namun, petaka membuat dia nyaris tak dapat bermain sepak bola lagi. Pada sebuah laga, dia mengalami patah kaki. Hal itu terjadi saat dia berusia 10 tahun. Melihat hal itu, kedua orang tuanya sempat melarang Cech muda bermain sepak bola. Alhasil, pada usianya menginjak 11 tahun, Cech menggeluti dunia akting. Percaya atau tidak, Cech muda sempat bermain di sebuah sinetron televisi berjudul The Territory of White Deer sekitar tahun 1991. Meskipun menikmati menjadi seorang aktor, hasrat Cech terhadap sepak bola rupanya tidak berhenti. Alhasil, dia kembali berlatih di Akademi Viktoria Plzeň. Namun, kali ini, pelatihnya memberi dia posisi sebagai penjaga gawang. Hal itu tak lepas dari postur tubuh Cech yang di atas rata-rata anak seusianya. Dia juga dinilai memiliki kemampuan menangkap bola lebih baik ketimbang para pemain lainnya. Bakat Cech mulai tercium saat dirinya mengikuti turnamen untuk pemain muda di Amsterdam pada usia 17 tahun. Kemampuannya menarik perhatian klub besar Ceko, Sparta Praha. Pada 2001, Sparta Praha pun langsung mengontraknya. Pada musim pertamanya di Liga Ceko, Cech langsung membuat sensasi. Dia menjadi penjaga gawang termuda dan memecahkan rekor tak kebobolan di kompetisi tersebut. Total dia mencatatkan 855 menit tak kebobolan dan membawa klub itu menjuarai Liga Ceko. Karir Cech semakin menanjak karena performanya ternyata terpantau oleh klub-klub besar Eropa. Alhasil, Cech pun berlabuh ke klub Prancis Rennes. Mereka membeli Cech pada awal musim 2002 dengan mahar 5 juta euro. Di Prancis, performa Cech semakin cemerlang. Cech mampu membawa Rennes yang merupakan tim kecil ke babak semifinal turnamen Coupe de France. Pada tahun itu pula, Cech mulai mendapatkan tempat di tim nasional Republik Ceko. Debut pertamanya adalah ketika Ceko menghadapi Hungaria dalam laga persahabatan. Sejak saat itu, Cech menjadi penjaga gawang utama Republik Ceko dan membawa negaranya melaju ke Piala Eropa 2004 dengan meraih 6 kemenangan pada babak kualifikasi. Pada putaran final Piala Eropa 2004 di Portugal, Republik Ceko bergabung bersama Belanda dan Jerman di grup D babak penyisihan. Di sanalah, Petr Cech mulai menjadi perhatian pemerhati sepak bola dunia.
Dia berhasil membawa Ceko mengalahkan dua negara kuat tersebut di babak penyisihan. Alhasil, Jerman harus pulang lebih awal sementara Belanda hanya mampu meraih posisi kedua di grup D. Pada babak 8 besar, Republik Ceko menumpas Denmark dengan skor telak 3-0. Naasnya, langkah Peter Cech CS terhenti pada babak semifinal. Penyebabnya adalah gol semata wayang bek Yunani, Traianos Delas pada babak tambahan. Meskipun gagal mencapai partai puncak, performa Peter Cech rupanya menarik minat Jose Mourinho yang musim itu baru ditunjuk untuk menangani Chelsea. Meskipun Chelsea sudah memiliki Carlo Cudicini yang merupakan salah satu penjaga gawang terbaik di Liga Inggris saat itu, Mourinho berkukuh membeli Cech dari Rennes. Uang senilai 7 juta pound sterling membuat Cech menjadi penjaga gawang termahal yang pernah dibeli Chelsea sepanjang masa saat itu. Insting Mourinho ternyata benar. Cudicini tampil buruk pada tur pramusim 2004-2005. Penjaga gawang asal Italia itu bahkan mengalami cedera dan akhirnya posisinya digantikan oleh Peter Cech. Dengan Cech, di bawah Mister Gawang, Jose Mourinho dengan tenang memainkan sepak bola defensif yang memang dia gemari. Cech pun membalas kepercayaan Mourinho itu dengan tampil luar biasa. Pada laga perdana Liga Inggris musim itu, sekaligus laga perdananya di Liga Inggris, Cech mampu membawa Chelsea menekuk Manchester United 1-0. Musim itu juga menjadi musim terbaik Cech sepanjang karirnya. Dia mencatatkan 1025 menit tak kebobolan yang sekaligus rekor baru di Liga Inggris sebelum akhirnya dipecahkan Edwin van der Sar pada musim 2008-2009. Peter Cech langsung membawa Chelsea meraih gelar juara Liga Inggris musim itu. Chelsea juga tercatat sebagai rekor sebagai tim yang paling sedikit kebobolan dengan hanya 15 gol bersarang ke gawang Cech. Rekor yang hingga saat ini belum terpecahkan. Musim berikutnya masih di bawah asuhan Mourinho. Cech membawa Chelsea kembali meraih gelar juara Liga Inggris. Dia hanya kebobolan 22 gol di Liga Inggris. Performa Chelsea anjlok pada musim 2006-2007. Hal itu tak lepas dari sempat absennya Cech pada awal musim itu, lantaran menjalani operasi di bagian pundaknya, cedera yang didapatkan pada musim sebelumnya. Dia pun sempat absen di awal musim dan baru bermain pada akhir Agustus 2006. Apesnya, Cech kembali mengalami cedera pada pertengahan Oktober. Berawal dari pertandingan melawan Reading pada tahun 2006, saat pertandingan baru saja dimulai, Cech mendapat kejadian horor yang tak akan pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Winger Reading Stephen Hart tidak bisa menghindarkan dirinya dari benturan terhadap Peter Cech. Meski Cech saat itu sudah berhasil mengamankan bola, laju Hart tak bisa terhenti hingga lututnya menghajar telak tulang tengkorak Peter Cech. Alhasil, kiper Ceko itu pun harus menjalani perawatan yang cukup lama sebelum akhirnya ditanduk keluar oleh tim medis. Usai pemeriksaan, diketahui bahwa tulang tengkorak Cech mengalami keretakan yang membuatnya harus dioperasi dan beristirahat selama 3 bulan. Selama pemulihan, Cech dilaporkan mengalami sakit kepala hebat secara konstan. Dokter menyatakan bahwa peristiwa mengerikan itu bisa menimbulkan kematian seandainya tengkorak Cech mengalami keretakan yang lebih parah. Dokter mengatakan jika ia masih ingin bermain, ia harus memakai sebuah pelindung kepala. Beruntung, Cech sudah bisa melakoni pertandingannya lagi pada pertengahan Januari 2007 kontra Liverpool dengan tampilan baru, yakni mengenakan helm pelindung di kepalanya. Cech terus menggunakan helm tersebut di semua pertandingan berikutnya. Dan dalam sebuah wawancara, Cech pernah mengaku kecewa dengan Han dan berkata, "Saya kecewa karena Han berbicara banyak kepada media, tetapi dia tidak pernah menelpon saya. Saya mendapat suara permintaan maaf dari Reading dengan tanda tangan darinya, tetapi hanya itu saja, tidak lebih." Namun, helm pelindungnya itu justru menjadi ciri khas bagi kiper 36 tahun tersebut. Pelindung itu juga menjadikannya bisa melakoni laga dengan lebih baik. Akibatnya, absennya Cech, Chelsea tak dapat mempertahankan gelar juara Liga Inggris yang mereka raih 2 musim berturut-turut. Mereka hanya mendapatkan trofi Piala FA dan Piala Liga musim itu. Cech juga ikut serta dalam sejarah Chelsea menorehkan 64 laga tak terkalahkan di kandang. Rekor itu melampaui rekor Liverpool yang mencatatkan 63 laga tak terkalahkan di kandang pada periode 1978 hingga 1981. Pada musim 2007-2008, Cech kembali menghadapi badai cedera. Musim itu bisa dibilang sebagai musim terburuknya di Chelsea dan akhirnya menyebabkan Jose Mourinho didepak dari posisi manajer dan digantikan oleh Avram Grant.
Meskipun demikian, Chelsea justru menyodorkan perpanjangan kontrak kepada Che pada awal musim 2008-2009. The Blues yang saat itu ditangani oleh Luis Philippe Scolari mengikat Che hingga 5 tahun ke depan. Scolari sendiri hanya beberapa bulan menangani Chelsea sebelum akhirnya digantikan oleh Gus Hiddink. Di musim itu, Che mencatatkan 100 laga tak kebobolan untuk Chelsea. Rekor itu tercipta ketika mereka membantai Sunderland 5-0 di Stadion Stamford Bridge. Che menjadi penjaga gawang dengan laga paling sedikit yang mencapai angka tersebut dengan hanya 180 laga. Musim terbaik Che bersama Chelsea tentu saja pada musim 2011-2012. Meskipun di kompetisi lokal performa mereka anjlok, Chelsea melaju mulus hingga ke babak final Liga Champions untuk menghadapi Bayern Munchen. Pada laga final tersebut, Che kembali menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang nomor wahid. Setelah bermain 1-1 selama 90 menit, kedua tim memasuki babak tambahan. Petaka datang ketika penyerang Chelsea, Didier Drogba, melanggar Frank Ribery pada babak pertama tambahan waktu. Suasana bangku cadangan Chelsea sempat mencekam saat itu karena mereka terancam kembali gagal di partai puncak setelah 2 musim sebelumnya ditundukkan Manchester United melalui drama adu penalti. Namun Che membuat supporter Chelsea kembali bergemuruh ketika eksekusi Arjen Robben berhasil dia gagalkan. Pada babak adu penalti, Che pun menjadi pahlawan dengan menggagalkan 2 penendang terakhir Bayern, Ivica Olic dan Bastian Schweinsteiger. Chelsea menang 4-3 karena penendang pertama mereka, Juan Mata, juga gagal melaksanakan tugasnya. Kembalinya Mourinho ke Chelsea pada awal musim 2014 ternyata membawa malapetaka bagi Che. Pasalnya, pria asal Portugal tersebut membawa pulang Thibaut Courtois yang sempat dipinjamkan selama 3 musim ke Atletico Madrid. Dengan riwayat cedera yang kerap kambuh, Mourinho lantas lebih banyak memainkan Courtois di bawah mister gawang Chelsea. Pada akhir musim itu, dia pun memilih untuk hengkang ke Arsenal, rival sekota Chelsea. Kepindahan Che ke Arsenal sempat membuat berang supporter Chelsea. Namun Che menjelaskan bahwa dia memilih Arsenal karena keluarganya merasa nyaman tinggal di kota London. Di Arsenal, Che kembali menjadi penjaga gawang utama. Dia pun memulai karirnya dengan apik setelah membawa klub itu mengalahkan Chelsea di ajang Community Shield. Musim berikutnya, Che ikut membawa Arsenal memenangkan gelar juara Piala FA meskipun absen pada partai final karena cedera. Karena seringnya kambuh cederanya, akhirnya Peter Che mengumumkan pengunduran dirinya dari lapangan hijau selamanya. Dunia sepak bola pasti sangat merasa kehilangan besar, tetapi sejarah tidak bisa dihapus. Selamat atas karirnya yang luar biasa. Ya, terima kasih Peter Che. Itulah tadi sepenggal kisah perjalanan karir sang legenda Chelsea, Peter Che. Menurut kalian, seperti apa sih sosok Peter Che? Silakan share pendapatmu di kolom komentar ya. As always, I will see you in the next video.